Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita baik. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya tergenapi firman Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap kita umat Tuhan, umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani setiap hari melalui program ini. Biarlah kita tetap terus hidup mengandalkan Tuhan, tetap terus hidup bergantung kepada Tuhan, kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat yang memberkati saudara ini, agar banyak orang lain juga turut menerima berkat-berkat yang sama, sehingga mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang bimbang diteguhkan, bahkan mereka yang terikat terbelenggu dibebaskan dan dilepaskan oleh karena firman Allah berkuasa. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya, karena kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan karakter hidup kami, dan firman-Mu memberikan kami pengharapan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Mazmur pasal yang ke-80. Di dalam Mazmur pasal 80 saya mengajak setiap kita membaca di ayat yang ke-6. Mazmur 80 ayat yang ke-6. Engkau Tuhan memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh pemazmur bahwa ada kalanya dalam kita mengiring Tuhan, kita masih bisa menangis. Menangis karena dikecewakan, menangis karena dikhianati, menangis karena disakiti, menangis karena dikhianati gitu ya kan. Ada penyebab ketika orang menangis karena sedih. Tapi it's okay, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau memang karena itu perasaan gitu kan. Kita diperasa, kita disakiti, kita dikhianati, kita dikecewakan, kita ditinggalkan, tapi kita menangis. Dan janji firman Tuhan, kalau engkau diizinkan Tuhan memberi minum air mata berlimpah-limpah, bukan berarti ketika engkau menangis Tuhan meninggalkan engkau. Ada banyak dari kita ketika kita mengalami keadaan yang membuat sedih, kecewa, stres, yang akhirnya kita menangis, kita mulai berkata, Tuhan kenapa engkau tinggalkan saya? Kita mulai menangis sambil berkata, Tuhan engkau kok tidak membela perkara saya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita, memberi kita minum air mata, memberi kita makan roti cucuran air mata, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Hanya terkadang Tuhan sedang menguji, mendidik kita, mendewasakan kita, membawa kita masuk dalam seluruh pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 126 juga ada keadaan yang sama, keadaan yang serupa. Apa dikatakan pemazmur dalam 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi sekalipun engkau menangis, tapi jangan berhenti menabur, melakukan apa yang baik buat semua orang. Karena dampaknya dikatakan selanjutnya, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Oh haleluya. Bahkan di ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis. Betul engkau bisa menangis, tapi jangan stuck hidupmu, jangan mundur hidupmu. Berjalanlah terus maju. Karena dengan engkau berjalan maju sekalipun engkau menangis dan engkau menabur benih, engkau pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari Mazmur ini juga kita diingatkan. Sekalipun kita menangis, kita mencucurkan air mata, tapi jangan berhenti menabur sesuatu yang baik buat orang lain. Jangan berhenti berjalan maju ke depan, karena sesungguhnya air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Air mata kita menjadi pemacu hidup kita untuk kita melihat janji Allah digenapi dalam hidup kita.
Jangan sampai karena kita menangis, kita kecewa, kita disakiti, dihianati, lalu kita mundur. Aduh, capek saya ikut Tuhan. Udah lo kok ikut Tuhan gini-gini terus sih. Udah ikut Tuhan kok nggak diberkati hidup saya. Kok ikut Tuhan nggak mengalami terobosan. Hei, maju dulu. Karena setiap apa yang kau tabur dalam tetesan air matamu, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Air matamu akan digantikan dengan mata air kegembiraan. Tangisanmu akan diganti dengan ratap tangismu akan diganti dengan tawa dan sukacita. Asalkan kita mau maju, asalkan kita mau bertindak, asalkan kita tidak berhenti menabur sesuatu yang baik. Karena apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Hari ini kita diingatkan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita masih bisa menangis. Air mata masih bisa mengalir dalam kehidupan kita. Dan kalau hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat. Kita adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Ada kalanya Tuhan mendewasakan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, sehingga akhirnya kita menangis sedih, kita meratapi keadaan. Tapi jangan sampai engkau kecewa, jangan sampai engkau kepahitan, jangan sampai engkau luka hati, yang akhirnya iblis mengambil keuntungan dalam air matamu. Tapi biarlah air mata kita digantikan dengan mata air kegembiraan. Oleh karena apa yang engkau keluarkan dari matamu itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan perhitungkan setiap tetes air matamu. Makanya Daud pernah mengatakan dalam Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung air mataku, kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Mungkin engkau hari-hari ini sedang nangis. Engkau berkata sama Tuhan, Tuhan saya sedih karena suami saya jauh dari Tuhan. Engkau mungkin hari-hari sedang menangis sambil sedih dan berkata, Tuhan saya udah ikut Tuhan tapi usaha saya bangkrut, ekonomi saya tergoncang. Saya mengerti mungkin hari-hari ini engkau sedang menangis dan berkata, Tuhan saya sedang bergumul dengan sakit penyakit saya, dengan cancer, dengan miom, dengan tumor. Tapi hari ini saya percaya dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Setiap air mata kita tidak akan pernah bisa menghalangi janji Tuhan dalam hidup kita. Selama kita mau maju, selama kita mau terus melangkah, selama kita terus menabur apa yang baik, setiap air matamu digantikan Tuhan menjadi mata air kebahagiaan, mata air kedahsyatan, mata air sukacita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memutarbalikan keadaan. Saya berdoa buat saudara, sehingga air matamu diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau yang menangis karena engkau melihat rumah tanggamu ada dalam ujung kehancuran. Engkau yang menangis karena engkau melihat ekonomimu sedang diproses. Engkau yang menangis karena hari-hari engkau sedang disakiti, dihianati, dikecewakan, ditinggalkan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Jika itu adalah saudara, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hari ini hamba berdoa. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat, sehingga turun damai sejahtera Roh Kudus melimpah-limpah dalam hidup mereka. Kasih dan kebaikan Tuhan mereka boleh nikmati tatkala mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka diubahkan, mereka dipulihkan, bahkan air mata mereka menjadi mata air damai sejahtera, mata air sukacita, mata air kebaikan di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang memutarbalikan keadaan. Hamba menyerahkan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini ya Bapa, sehingga air mata yang tertumpah di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan, dan Tuhan yang akan berperkara dalam hidup mereka. Hamba berdoa mengucapkan berkat juga buat setiap mereka yang sakit. Hamba percaya firman disampaikan, disembuhkan mereka, dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan terus menopang hidup mereka. Pulihkan yang lemah Allah, jamah yang susah, hiburkan yang menderita. Sehingga hari ini adalah hari perjumpaan kami anak-anak Tuhan dengan Tuhan Yesus. Setiap kami yang menangis, setiap kami yang sedih, setiap kami yang luka, hari ini kami mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah oleh karena kasih Allah atas kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya.
Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Teruslah menangis jika engkau tidak bisa menahan air matamu. Tetapi ingatlah, air matamu yang engkau taruh menangis di hadapan Tuhan akan Tuhan ubahkan menjadi mata air kegembiraan, sebab Dia Allah yang sanggup memutar balikan keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.